Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadits yang dikumpulkan dan dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah mengambil hadits yang ke-15. Haditsnya siapa? Hadits Abu Hurairah yang menyebutkan tentang 3 amalan yang disebutkan sebagai bentuk kesempurnaan keimanan kepada Allah dan kesempurnaan keimanan kepada hari akhir. Yang dimana ketiga amalan tersebut, yang pertama, hendaknya berkata baik, atau kalau tidak mampu berkata baik maka hendaknya dia diam. Falyakun khairan aw liyasmut. Dan kita sebutkan kemarin bahwa hadits ini mirip dengan hadits yang sebelumnya. Sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Hadits ini mencakup segala bentuk perkara, amalan, dari amalan jawarih, perbuatan anggota tubuh, ataupun amalan lisan, dari ucapan. Termasuk ini, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik, atau kalau tidak mampu dia diam. Kenapa? Ya karena kalau dia berkata baik itu bermanfaat bagi dia. Nah sedangkan kalau ucapannya itu tidak bermanfaat baginya, maka itu tidak baik, maka hendaknya dia tinggalkan. Amalan yang kedua yaitu anjuran untuk memuliakan yang kedua dulu, tetangga. Kemudian yang berikutnya anjuran untuk memuliakan tamu. Kemudian ada faedah kemarin yang tidak sempat saya sebutkan. Faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di dalam syarahnya terhadap Arba'in Nawawiyah yang beliau namakan kitabnya dengan Fathul Qawi Al-Matin. Kata beliau, yang namanya jiran, tetangga, itu terbagi menjadi 3, atau ada 3 model dan bentuknya. Yang pertama ada tetangga muslim sekaligus dia termasuk dari kerabat. Dia tetangga muslim dan termasuk dari kerabat. Maka kata beliau haknya ada 3. Haknya ada 3. Yang pertama dia punya hak apa kira-kira ini? Dia tetangga muslim kerabat. Pertama dia punya hak tetangga dulu untuk dimuliakan. Yang kedua dia punya hak sebagai seorang muslim. Hakul muslim alal muslim sittun, sebagian riwayat khamsun. Dan di sebagian riwayat lebih disebutkan. Dan hak yang ketiga, hak dia sebagai kerabat. Tetangga yang kedua, dia tetangga muslim tapi bukan kerabat. Berapa haknya? 2. Hak tetangga dan hak Islam. Dan ada juga tetangga yang bukan muslim, bukan pula kerabat. Maka dia punya hak 1. Hak apa itu? Bertetangga. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, karena beliau masih hidup ya.
Jadi pertama itu dia mengumpulkan 3 sifat, tetangga, muslim, kerabat. Maka dia punya hak masing-masing dari ketiga sifatnya nih. Karena dia tetangga, dia punya hak tetangga. Karena dia muslim, dia punya hak muslim. Karena dia kerabat, dia punya hak kerabat. Yang kedua, dia tetangga muslim tapi bukan kerabat. Berapa sifatnya? 2. Dia punya sifat tetangga, dia punya sifat muslim. Tapi hilang kekerabatannya. Berarti hilang juga satu haknya. Dia cuma bisa mendapatkan hak tetangga dengan hak sebagai seorang muslim. Hak kerabat? Tidak, karena dia bukan kerabat. Yang terakhir, dia cuma tetangga. Dia bukan seorang muslim dan bukan juga kerabat. Dia tetap dapat hak tetangga. Muncul pertanyaan kemarin, Ustaz, bagaimana kalau ada tetangga yang bertamu ke rumah? Ya, dia dapat hak tamu, dia dapat hak tetangga. Urusannya dia. Ya kan? Jadi memuliakan tetangga itu mencakup imma tetangga kita yang datang ke rumah atau kita yang bawakan sesuatu kepada tetangga. Paham gini tak? Perlu juga dibahas bahwa mungkin masyhur di tengah kita itu hadits yang menjelaskan tentang tetangga itu 40 rumah dari rumah kita. Ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Kata para ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, dia bilang hal ini di masa sekarang sulit. Di masa Nabi SAW, na'am. Karena rumah itu berdempetan dan masih kecil. Maka cakupan 40 rumah itu sedikit. Sekarang 40 rumah. Masya Allah. Sudah jadi satu, bukan RT lagi mungkin. Sudah jadi satu kelurahan. Berat. Makanya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk hadits yang menjelaskan tentang 40 rumah ini, kita bawa bahwa hadits itu pada zaman Nabi SAW. Maka tidak wajib lagi, misalnya antum buat makanan, apalagi kalau makanannya sudah sampai ke tetangga, sudah dicium sama tetangga, ya kalau bisa antum bagilah kepada tetangga. Nah, sekarang pembahasannya, apakah antum bagi sampai 40 rumah? Kalau 40 rumah, subhanallah, bikin tenda saja depan rumah. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, diantaranya hadits ini dibawa kepada kondisi di zaman Nabi SAW. Kita pindah kepada hadits berikutnya. Hadits yang ke-16. Ke mana tadi itu? Izin. Anam. La ilaha illallah. Hadis ke berapa sekarang? 16 ya. Baik, hadis yang ke-16, qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin Nabi alaihi salatu wassalam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya pernah ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ausini, wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah sebuah wasiat." Qala, Nabi alaihi salatu wassalam pun berkata kepada lelaki tersebut, "La taghdab." Jangan sekali-kali engkau marah. Faraddada miraran. Kemudian lelaki itu pun mengulang, raddada, mengulang, maksudnya mengulang ucapannya tadi, miraran, berkali-kali. Maksudnya dia ulang tadi, wasiatkan kepadaku wahai Nabi. Nabi hanya mengatakan la taghdab, jangan pernah marah. Dia ulangi lagi, wasiatkan kepadaku suatu wasiat. Nabi ulangi lagi, la taghdab. Dia ulang lagi, tetap Nabi katakan la taghdab. Rawahu Al-Bukhari. Hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Al-Hafidh Ibn Rajab atau Al-Hafidh Ibn Hajar afwan, dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menukilkan kalam dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah tentang penafsiran
dari hadits ini. Nabi SAW bersabda, la taghdab. Kata Al-Khattabi, makna qawlihi la taghdab, maknanya, ijtanib asbab al-ghadab. Jauhilah sebab-sebab yang bisa menghantarkan seseorang kepada al-ghadab, kemarahan. Wala tata'arrad lima yajlibuhu, dan jangan pernah mencari-cari sebabnya. Itu kata Al-Khattabi tentang maknanya. Karena syahid dari inti hadis ini adalah anjuran, bahkan perintah dari Nabi SAW, atau larangan ya. Larangan Nabi SAW untuk seseorang itu marah. Disebutkan oleh para ulama dikarenakan banyaknya mafasid, keburukan dan doror serta bahaya yang mampu terhasilkan atau berbuah dari kemarahan tersebut. Bukankah perkelahian, perceraian, perpisahan, bahkan mungkin penghalalan dan penumpahan darah, itu kebanyakannya dimulai dari mana? Amarah. Makanya Nabi SAW sangat menasihatkan seorang muslim untuk jangan sekali-kali dia marah. Ini inti dari hadis. Dan juga selain daripada kemarahan itu adalah pokok yang bisa berbuah atau membuahkan berbagai macam mafasid dan keburukan, Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadits yang lainnya. Kata Nabi, laisa syadidu bisura'ah, wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, bukanlah termasuk lelaki yang kuat mereka yang apa? Yang mampu as-sura'ah. As-sura'ah itu apa ya? Orang bilang iya, maksudnya apa bahasanya? Saling, apa bahasanya? Pemain kayaknya ini. Sparring katanya. Jadi kata Nabi SAW, bukanlah seorang lelaki yang kuat mereka yang apa? Saling bertarung. Bukan lelaki yang kuat mereka seperti itu. Tapi yang kuat di antara mereka alladzi yamliku nafsahu, yang mampu mengendalikan jiwanya, dirinya, indal ghadab, tatkala marah. Ini apa? Pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang apa? Al-kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas. Ini ada dalam ayat. Allah memuji mereka. Siapa? Al-kadhimina. Al-kadhiminal ghaidh, yang menahan dari amarah mereka. Bukan hanya itu, wal afina 'anin nas, dan mampu memaafkan manusia. Ini dalil-dalil di antara yang menunjukkan akan tercelanya kemarahan dikarenakan akan menyebabkan dari berbagai macam mafasid, dan juga sebaliknya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu memuji kesabaran. Ini inti dari hadits. Dan faedah juga di antara faedah hadits menunjukkan akan hirsus sahabah, semangat para sahabat terhadap ilmu sekaligus terhadap amalan. Dari sisi mana? Dari mana ini bisa ditahu? Dari lafaz ausini. Sahabat bertanya kepada Nabi, menginginkan wasiat dari Nabi atas suatu apa? Atas suatu amalan yang bisa diamalkan. Menunjukkan akan apa? Semangatnya para sahabat. Mereka yang mendatangi ilmu, bukan mereka yang menunggu ilmu yang datang kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kata beliau, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Tidak seperti apa yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang.
Para ulama salaf terdahulu dari kalangan mutaqaddimin, dari kalangan tabi'in, atba'at tabi'in. Tidak usah bilang para sahabat, terlalu jauh mereka. Atba'at tabi'in, jangan atba'at tabi'in. Guru-guru kita di hari ini berjuang untuk ilmu. Mencari ilmu, bukan menunggu ilmu yang cari dia. Paham ini? Ya, kecuali kalau kematian, tunggu-tunggu saja. Datang sendiri gitu. Tapi kalau ilmu tidak. Kalau ilmu tidak. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam ucapannya yang masyhur, "Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Disebutkan diantaranya apa? Ar-rihlah. Bersafar. Untuk apa? Mencari ilmu. Lihat para sahabat, semangatnya dalam mencari ilmu. Di antara faidah juga, bagaimana Nabi SAW itu diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam ucapan-ucapannya. Lihat Nabi SAW, tatkala sahabat meminta nasihat, apa yang beliau nasihatkan? Jangan sekali-kali marah. Disebutkan oleh para ulama, Nabi di sini menasihatkan sahabat sesuai dengan keadaannya. Karena Nabi tahu sahabat ini adalah sahabat yang pemarah, maka Nabi sesuaikan nasihatnya dengan keadaannya. Ini juga terdapat hikmah. Dan contoh dari Nabi SAW termasuk bagi kita ini seorang da'i, insyaallah ta'ala. Kita berdakwah kepada manusia itu sesuai dengan keadaannya. Paham ini? Nah, ini di antara faidah dari hadits. Faidah juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap hadits ini. Kata beliau, di sana ada obat yang bisa atau yang mungkin kita gunakan untuk mengobati kemarahan kita. Dan obat ini terbagi menjadi 2. Ada obat lafzi berbentuk lafaz berupa zikir dan doa. Ada juga obat secara fi'li, secara perbuatan. Kalau obat yang lafzi secara ucapan, maka disyariatkan bagi seseorang yang sedang dalam keadaan marah untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Karena Nabi SAW pernah melihat ada seorang lelaki yang sedang marah dengan kemarahan yang luar biasa. Sampai Nabi SAW bersabda, "Inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu ya'nil ghadab." Kata Nabi SAW tatkala melihat lelaki yang sedang marah ini, kata beliau, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat yang andai kata dia ucapkan kalimat ini akan hilang apa yang dia dapati berupa kemarahan. Apa itu? Kata Nabi SAW, "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Andai kata dia ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang apa yang ada pada dirinya berupa kemarahan tadi. Ini obat yang pertama. Obat yang kedua, ini obat dengan perbuatan. Maksudnya fi'liyah, berupa perbuatan. Apa itu? Yang datang juga dalam hadits. Anjuran dari Nabi SAW, tatkala seorang itu marah, maka hendaknya apa? Nah, kan disebutkan dalam hadits Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Kalau ada salah seorang di antara kalian marah, dia marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kemudian fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'. Maka kalau dia sudah duduk, kemudian pergi kemarahannya, na'am, sudah sembuh berarti. Tapi kata Nabi, wa illa, kalau tidak, masih marah juga, falyattaji', suruh dia berbaring. Kalau masih marah,
Dalam riwayat yang lainnya, suruh berwudu. Kalau masih marah, suruh sholat. Ini kalau masih marah lagi, wallahu alam. Iya. Ini obat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang kita ambil dari hadits ini. Masih ada waktu, kita lanjut hadits berikutnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinud dhibha wal yahidda ahadukum syafratah wal yarih dhabihatah, rawahu Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan, ya, kata di sini ay qada, menetapkan kebaikan ala kulli syai', pada setiap sesuatu. Kemudian Nabi berikan contohnya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, maka apabila salah seorang di antara kalian membunuh. Ya, membunuh di sini bukan membunuh sembarangan, ya. Ya, membunuh jiwa yang memang boleh untuk dibunuh. Bukan hanya manusia, seperti hewan. Kan hewan tidak semuanya disembelih. Paham ini? Tidak semuanya disembelih. Maka perbaikilah cara kalian di dalam membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Begitu pula kalau salah seorang di antara kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Wal yahidda ahaduhum syafratahu, dan hendaknya salah seorang di antara kalian ini dalam menyembelih, ya, yahidda syafratah. Yahid itu menajamkan, syafrah ay sikin, menajamkan pisaunya. Wal yarih dzabihatahu, dan memperkuat sembelihannya, maksudnya tarikannya. Ini dalam menyembelih. Inti dari hadits, Nabi alaihi salatu wassalam ingin menjelaskan di antara kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha muhsin, yang maha baik, yang telah meletakkan dan menetapkan segala bentuk kebaikan pada segala macam perkaranya. Ibadah, muamalah, dan yang semisal dengannya. Bahkan Nabi berikan contoh, bahkan di dalam membunuh sekalipun, membunuh ini, ya mungkin di akal kita, pembunuhan bagaimana membunuh itu? Kebaikan atau keburukan? Keburukan, tapi Allah masih menetapkan kebaikan di dalamnya. Dengan cara apa? Kalau memang kita membunuh, wajib bagi kita membunuh, harus kita melakukannya, tetap harus kita lakukan dengan cara yang baik. Subhanallah. Makanya di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhsin, Abdul Muhsin. Hambanya siapa ini? Abdul Muhsin. Muhsin siapa? Allahu Rabbul Alamin. Dan di antara keharusan dari nama Allah Al-Muhsin, ini dia. Allah menetapkan Al-Ihsan. Al-Ihsan pakai al lagi. Al-Istighraqiyah, menunjukkan semua ihsan. Bentuknya besar dan kecilnya. Ala kulli syai, pakai kul. Lafaz am juga dalam ilmu ushul fikih. Menunjukkan bahwa Allah menetapkan semua kebaikan itu di mana? Pada semua perkara. Bahkan kita sebutkan tadi, bahkan dalam hal membunuh, ya, yang di kacamata kita itu adalah perbuatan yang buruk, Allah tetapkan juga kebaikan di dalamnya. Nah, itu tadi maksudnya. Kalau memang kita harus membunuh, mau tidak mau kita lakukan, maka tetap lakukanlah itu dengan cara yang baik. Masya Allah. Sekarang pembahasan tentang al-qatl atau membunuh. Tadi kita sudah sebutkan, ya, ini bukan sembarang membunuh.
Tapi membunuh jiwa yang memang boleh untuk dibunuh secara syar'i, bukan secara akalnya kita ini, secara syar'i. Dan ini mencakup maksudnya manusia dan hewan. Nah, tadi hewan juga tidak semua yang disembelih. Ya, anggaplah kalau ada hewan yang mengganggu, bisa tidak kita bunuh? Hewan yang mengganggu dan membahayakan ini, bisa tidak kita bunuh? Apakah antum bunuhnya harus menyembelih? Oh, antum lebih duluan disembelih. Hancur duluan antum. Anggaplah disebutkan oleh Syekh Utsaimin seperti anjing liar, membahayakan. Boleh tidak kita membunuhnya? Boleh. Nah, sekarang cara membunuhnya bagaimana? Banyak pilihan. Di antara pilihan tersebut, pilihlah yang paling apa? Yang paling baiknya. Disebutkan yang paling baiknya di sini, yang paling tidak menyiksa orang yang dibunuh. Atau siapa yang dibunuh. Paham jin itu? Kan banyak cara membunuh. Mungkin bisa dikuliti kah? Atau disembelih kah? Atau langsung ditembak kah? Atau di strom? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Tapi yang kita pilih adalah yang paling tidak menyiksa. Paham ini? Itu maksudnya al-ihsan. Paham dah ini? Ini dia. Termasuk juga bukan hanya dalam membunuh. Begitu pula dalam penyembelihan. Maka harus kita perbaiki cara menyembelihnya kita. Dan di sini faedah, dan mungkin ini menutup dari dars kita, tentang syarat-syarat penyembelihan. Dan perlu diketahui bahwa al-ihsan pada penyembelihan ini, itu maksudnya dilakukan sesuai dengan haddus syar'i, batasan-batasan syariat. Dan syariat telah memberikan persyaratan di dalam penyembelihan tersebut. Yang pertama, seorang yang menyembelih itu harus dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya dia harus Islam. Atau kalau tidak ada seorang muslim, paling minimalnya orang-orang musyrik tapi dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Ini yang pertama. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amukumul ladzi aw wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Yang kedua, alat yang digunakan itu alat yang memang terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu alat yang bisa mengalirkan darah. Berupa besi atau yang semisal dengannya. Dalilnya sabda Nabi SAW, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakul. Kata Nabi, setiap daging atau setiap apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah di dalam, maka makanlah. Mana syahidnya? Yang pertama tadi. Daging yang bisa dimakan, daging yang mengalir darahnya. Paham gitu? Berarti syarat penyembelihan alatnya itu harus bisa mengalirkan darah. Kemudian syarat berikutnya, selain daripada alatnya, sekarang syaratnya darahnya itu sendiri. Dia harus mengalir. Kalau kita sembelih kan, dia harus mengalir. Karena biasa orang menyembelih tidak mengalir darahnya. Dan bagaimana diketahui darah itu bisa mengalir? Itu dengan memutus dua urat.
Yang pertama urat nadi, ini urat aliran darahnya, dan yang kedua apa? Ke kerongkongannya. Taib. Kemudian syarat berikutnya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil untuk keduanya ini, yang harus mengalir dan nama Allah yang harus disebutkan itu terkumpul pada dalil yang tadi juga. Jadi apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah di dalamnya, maka makanlah. Sama dalilnya. Ini diantara syarat dari syarat-syarat penyembelihan. Baik, insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Karena hadits yang setelahnya juga adalah hadits yang cukup panjang, perlu pembahasan yang lebih luas lagi dan mungkin waktu tidak mencukupi itu. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma amin.